Salam jumpa pemirsa maupun pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Putra Arianto. Kali ini saya tidak sendiri dan pada hari ini saya ditemani oleh Dr. Henry sebagai akademisi, dan kali ini kita akan membahas tentang kemitigasian bencana yang ada di Manokwari khususnya Papua Barat. Ya. Selamat siang Dr. Pak Henry. Ya, apa kabar hari ini? Ya, selamat siang Pak. Ya, kabar baik nih. Ya, terkait dengan mitigasi bencana, Manokwari ini kan atau Papua Barat ini kan termasuk dengan jalur Ring of Fire. Betul, Ya. ya. Dari pandangan akademisi seperti apa untuk mengatasi hal tersebut? Ya, baik. Terima kasih ya. Ya. Jadi kalau kita bicara Ring of Fire ini berarti kita lihat kondisi kita biasanya rata-rata gempa bumi itu di atas 5 ya. Jadi namun pemicu gempa bumi sebelum ini kita kan ada juga gunung berapi, cuma sudah mati sudah lama ya. Nah itu bukti itu dapat dilihat di gunung di Arfak gitu ya. Ada danau 2 laki-laki perempuan. Nah itu sebenarnya hasil letupan gunung berapi pada masa purba ya. Oh, gunung purba ya. itu Pak. Kemudian di Sentani juga ya. Nah itu juga besar sekali seperti kayak Danau Toba ya. Nah itu juga sebenarnya zaman prasejarah itu ya. Itu kita sudah punya riwayat gunung berapi juga yang hasil letusan. Nah setelah beriring waktu kemungkinan kita beberapa ini gunung berapi sudah tidak aktif lagi. Nah cuma dia punya kondisi ini ada beberapa memang masih ketemukan seperti kayak di Tambrau ada masih sumber air panas gitu ya. Nah itu hasilnya. Nah karena posisi kita di Ring of Fire, memang kondisi kita juga sering mengalami gempa ya dengan kekuatan yang kalau kita bilang kalau termasuk di Papua ini sudah intensitasnya sudah di atas 5 ya. Nah itu akan perparah karena di depan kita ini kan Pasifik ya. Kalau di Pantura ini karena biasanya di Papua ini kan rata-rata kota itu ada di wilayah Pantura, Pak. Lebih banyak ya di wilayah Pantura. Nah, kalau dia potensi gempanya di laut, wah itu lebih mengerikan ya. Jadi kalau secara teori itu gempa 6,5 di laut yang dalam di Pasifik itu sudah memicu tsunami. Nah, itu makanya di tahun 1996 Biak ya, kita melihat sejarah proses itu pernah tsunami. Nah itu waktu terjadi itu beberapa di kita juga termasuk di Papua Barat juga terdampak ya, terjadi kenaikan muka air lautnya. Nah yang menjadi problem kita rata-rata di Pantura Papua itu mangrove-nya sudah mulai habis Pak. Terkikis. Habis ini. Oh habis total. Habis Pak. Jadi tersisa sedikit saja di Pantura Nuni gitu ya. Di ini cuma spot-spot saja Pak. Nah itu kadang-kadang mengerikan. Belum lagi kalau kita lihat kejadian yang di Biak ya, kemudian di beberapa titik di Pantura Papua itu rata-rata mangrove kita sudah mulai sangat jauh sekali berkurang. Ya. Nah sehingga kalau terjadi tsunami kembali, ya, kita kan tidak bisa memprediksikan ya. Tapi karena kita punya riwayat, kita punya ada yang men-trigger, Mbak. Jadi palung-palung kita yang dalam itu kalau istilahnya menjadi sesar, Pak. Nah itu kan di Pantura Papua itu ada sesar Papua Nuginia. Kemudian di atas kita ini Ransiki juga yang di leher juga ada sesar. Kemudian di atas burung kepala Papua juga ada sesar, Pak. Nah kemudian di Sorong juga itu ada sesar. Nah jadi sesar-sesar ini yang di laut dalam ini yang memicu terjadinya tsunami. Nah itu yang kami takutkan ya. Nah makanya kami bersama para pihak sudah menginfokan mari kita yuk sama-sama kembali menatah kembali pesisir-pesisir kita yang ini ya banyak yang mangrove ini sudah hilang ini ya. Nah memang ini memang perlu teknologi Pak, karena kalau menanam di arus deras itu kan agak sulit Pak. Kadang-kala kalau tidak punya teknologi cuma menanam saja pasti akan disapu oleh arus Pak, kencang ya. Belum lagi dia pasang surut gitu pasti mangrove yang kita mau tanam itu biasanya pasti akan hilang lagi Pak, tersapu ya. Jadi betul-betul harus punya teknologi yang nanti ditanamnya dengan ada teknik tertentu yang kita bisa. Nah ini yang nanti kita bisa kolaborasi dengan universitas ya, dengan Unipa teman-teman kita untuk melakukan penanaman-penanaman
restorasi kembali, Pak. Ini yang menjadi penting. Nah, kalau yang di daratan, nah ini biasanya itu terkait dengan konstruksi bangunan, Pak. Nah, yang kita khawatirkan itu adalah konstruksi bangunan di umum, Pak. Umpamanya rumah sakit, pasar, ya, hotel dan ya pokoknya yang tempat berkumpulnya orang banyak itu, Pak. Nah, ini juga harus menjadi pointer. Nah, kadangkala pembangunan kita kan tidak memperhatikan konstruksi rumah yang tahan gempa. Nah, biasanya kalau konstruksi berat itu tahan gempa, untuk yang skala 5 secara teknik sipil itu minimal blok kolom kita itu sudah 50 cm, Pak. 50 cm kedalamannya? Bukan, lebarnya ini, Pak, blok ini. Nah, kalau kolom kita saja tidak sampai begitu, kalau skala 5 dan 6, apalagi kemarin kita sudah 7,8 ya. Iya. Yang terakhir. Yang terakhir itu. Nah, itu bisa akan terlampauin lagi, Pak. Yang namanya gempa itu dia bisa, istilahnya mereka akumulatif. Dia punya pengumpulan energinya, Pak. Jadi sewaktu-waktu kalau sudah lama sekali kita tidak kena gempa gitu ya, wah nanti satu kali dup itu dia bisa tinggi sekali, Pak. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, kemarin yang 7,8 saja ada beberapa hotel kita ini ya, istilahnya roboh ya. Jadi ini lantai 2-nya. Nah, beberapa rumah juga yang konstruksinya tidak kuat itu juga ini. Nah, sebenarnya itu yang harusnya saya pikir sebelum melakukan pembangunan harusnya kita perlu IMB ya. Nah, IMB itu sebenarnya sudah merancang semua itu, konstruksi itu harus tahan gempa. Ya. Nah, kalau IMB-nya jelas harusnya jelas semua bangunan kita. Mungkin ya, tapi apa daya mungkin kebijakan dan lain-lain pasti ada yang tidak mematuhin ya. Nah, ini yang kita agak repotnya di situ. Nah, sebenarnya konstruksi rumah yang berat tadi atau bisa juga menggunakan konstruksi yang ringan ya. Nah, kalau kita lihat, kebetulan saya kuliah di Jepang nih ya. Kalau di Jepang setiap bangunan-bangunan yang penting itu semuanya dikasih per, Pak, di pondasinya ya. Jadi kalau dia gempanya vertikal dia tinggal ninjot gitu ya, naik turun. Kalau dia horizontal dia tinggal ini saja goyang. Nah, itu bagusnya ya. Dan kemudian dia konstruksinya tidak berat, Pak. Kalau yang bertingkat kan, karena tanah kan sudah susah mahal ya. Semuanya sudah vertikal. Nah, jadi mereka tuh bangunan yang beratnya itu paling cuma di WC sama di teras saja yang di semen. Yang lainnya tuh particle board semua, Pak. Nah, Bro, mau tanya, sekali dengan gempa yang sering, apakah kita di Manokwari kan sering-sering terjadi gempa? Apakah itu nilai positif bagi kita untuk karena sering gempa ataukah dia bahaya? Sedangkan daripada dibandingkan dengan dia terkumpul dulu yang seperti Bapak bilang, terus tiba-tiba dia gempa dengan skala yang besar, seperti itu. Ya, ini memang semuanya masih ada plus minusnya lah ya. Karena kadangkala gempa kita pun, kalaupun sering itu sudah di atas 5 biasanya, sudah terdeteksi. Yang kemarin sempat di wilayah ada Arfak, terus ada di laut juga kita ya. Nah, itu yang kita khawatirkan, Pak. Kalau dia 6,5 saja sudah men-trigger tsunami ya. Kemarin kalau tidak salah sudah 5 yang pas di kepala burungnya di laut kita ya. Nah, itu sempat kemarin itu. Nah, sebenarnya yang penting itu kesiapan, Pak. Yang tadi kita bilang mitigasi itu ya. Ya, itu ya. Nah, itu yang kita bilang kalau bicara bangunan ya harusnya pihak Pemda harus mengecek ketahanan gedung, Pak. Nah, itu harusnya punya alatnya ya, alat ukur. Nah, itu yang terutama yang tadi, Pak, yang tempat pertemuan umum tadi ya, rumah sakit kah, pasar kah, atau nah itu yang harus kita cek, Pak. Jangan sampai kekuatannya dengan skala 5 saja sudah tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, sebenarnya itu yang harus kita lakukan. Nah, itu yang mungkin menjadi masih PR kita, Pak ya. Untuk ini kita untuk mengecek ketahanan gedung-gedung umum itu mungkin masih belum efektif di kita. Ada pesan khusus sendiri nggak, Pak? Ya. Dengan ini. Berbicara tadi itu makanya yang pertama kalau dari sisi di pesisir tadi ya untuk tsunami ya. Nah, kita meminta semua keterlibatan untuk restorasi kembali, Pak, mangrove. Nah, kami itu juga punya kemarin kita sepenggal itu di dekat Sowi Pak ya. Sowi pantai itu ya. Kemudian ada Andai dan beberapa. Nah, itu biasanya
kami dari perguruan tinggi sama dengan beberapa pihak UPD dan lain-lain, dan LSM juga tentunya, kita sudah bergerak bersama-sama untuk melakukan restorasi kembali, Pak. Nah, kalau kita kemarin itu kebetulan saya terlibat di untuk melakukan pemetaan ruang terbuka hijau. Nah, termasuk mangrove itu masuk, Pak, di wilayah ini. Nah, kalau dilihat di Kabupaten Manowari saja kemarin itu ruang terbuka hijau, dan termasuk ini kalau mangrove ini ruang terbuka biru ya. Nah, ini. Jadi kita kemarin itu mencoba-coba hitung itu yang dipersyaratkan 30% itu belum sampai, Pak. Belum sampai, Pak. Di Apa 30%. belum sampai itu? Jadi luasan kita punya hijaunya ini, Pak. Jadi di perkotaan kita. Nah, makanya kemarin itu kita melakukan plotting bagaimana wilayah-wilayah hijau tadi ini kita bisa kembalikan lagi. Nah, termasuk di mangrove tadi. Ya, jadi kita perluas, Pak, ya, areal green belt-nya kita di perkotaan untuk mengurangi polusi, stres, heat-nya panas gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang menarik ini sebenarnya menjadi catatan poin penting. Kalau bicara perubahan iklim itu butuh waktu 30 tahunan, Pak. Dan kita Manowari ini juga sudah mengalami perubahan iklim juga. Mau tidak mau ya, kita pasti terdampak di situ. Nah, tadi berbicara kondisi kita yang saat-saat ini di starting di 2008 pola 30 tahunan perubahan iklim itu sebenarnya sampai di 2030 ini kita masih fase basah, Pak. La Nina. Dalam artian hujan itu masih banyak dan peluang banjir itu ada. Sedangkan pada saat ini kan sudah mulai masuk musim kemarau, Pak. Ya, itu bilang kita di Papua ini musim kemarau tetap, tapi kadang-kala hujan juga masih, Pak. Karena tadi ada badai tropis yang kadang melintas di Papua, ya. Nah, ini yang menarik. Badai tropis itu dulu dia tidak bisa masuk ke kita, Pak. Jadi 5 derajat itu sudah tidak badai itu dibelokkan biasanya, Pak. Sudah tidak bisa terbentuk. Namun dengan perubahan iklim sekarang, suhu permukaan laut kita sudah mulai panas dan badai tropis itu sudah tercipta di lintang 3, Pak. Kemarin ya. Nah, kalau dia melintas, itu kan badai tropis melintas di Pantura Papua kita, Pak. Nah, itu juga yang jadi masalah. Itu kalau sudah terjadi begini ya, pasti curah hujan kita tinggi. Termasuk banjir di Sentani, banjir di Sorong ya. Itu pada saat itu sudah di-trigger oleh terjadinya badai tropis di Pantura Papua, sehingga curah hujan itu tinggi. Nah, belum lagi problem-problem kita tuh di land use, hulu kita agak bermasalah, Pak. Banyak yang terjadi konversi lahan di bagian hulu. Nah, di bagian hilir perkotaan pasti banjir bandang itu pasti akan terjadi ya, beberapa titik termasuk di Wasior juga. Ya. Itu yang menjadi titik-titik rawan dan ya, titik-titik rawan bencana ya. Baik. Terima kasih, Dok, terkait dengan hal ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda terkait dengan kemitigasian bencana yang telah kami hadirkan ke ruang dengar ataupun layar kaca Anda. Kami masih akan menghadirkan beberapa topik-topik menarik lainnya untuk Anda, tapi kami terima kasih dulu untuk Anda yang telah hadir ke tempat ini, ya. Dan saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.